Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa kembali hadir untuk thalabul ilmi, sekaligus juga silaturahim. Semoga niat baik kita untuk hadir di malam hari ini senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sudah memasuki 5 Zulhijjah. 5 ya, mulai Sabtu tanggal 1, 2, 3, 4. Gitu. Ini berarti malam kelima atau hari kelima kalau dalam penanggalan Hijriah. Artinya kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Tentu saja bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, ada amalan-amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan. Memperbanyak puasa. Ya, saya tidak sebutkan dalilnya lah, tapi yang pasti kita dianjurkan banyak puasa di bulan Zulhijjah ini, terutama tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Perbanyak puasa di hari-hari ini. Kalau misalnya tidak bisa, ambil puasa tanggal 8 sama 9 Zulhijjah. Puasa Tarwiyah sama puasa Arafah. Kalau puasa Tarwiyahnya tidak bisa juga, ambil hanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu kan jatuhnya besok di hari Minggu, hari Ahad. Nah, jenengan kok tetap tidak bisa karena pas jagong misalnya. Yang katanya tidak ada yang jagong kan? Hari Minggu besok itu. Tapi seandainya misalnya ada sibuk, lalu kemudian tidak bisa puasa, ya tidak apa-apa. Disebabkan puasa Arafah itu hukumnya apa? Sunnah. Maka seyogianya ditunaikan karena besar fadilah. Nah, saya ingin sedikit bicara begini. Ternyata Bapak Ibu, di Saudi Arabia itu tidak sama dengan keputusan pemerintah Indonesia. Kalau Muhammadiyah dengan pemerintah kan sama, gitu. Tidak beda kan ya? Muhammadiyah ya jatuhnya 10 Zulhijjah itu di hari Senin. Pemerintah juga begitu. Tapi pemerintah Saudi itu jatuhnya 10 Zulhijjah itu di hari Ahad, hari Minggu. Maka di sana puasa Arafahnya itu jatuhnya di hari Sabtu. Sedangkan kita jatuhnya di hari Minggu. Zulhijjah 10 Zulhijjahnya di hari Senin. Maka jangan panjenengan menjadi bingung. Sebab apa? Karena puasa Arafah itu bukanlah ditentukan ada orang wukuf atau tidak di padang Arafah, tapi tanggal 9 Zulhijjah di wilayah negaranya masing-masing. Nah, ini perlu dipahami karena memang ada banyak juga yang kemudian ngambil dalilnya itu karena ada wukuf di Arafah. Tidak bisa nih. Mengapa demikian?
Karena puasa Arafah itu sudah disyariatkan sejak tahun 2 Hijriyah. Sedangkan ibadah haji itu jumhurul ulama, banyaknya ulama itu mengatakan disyariatkan tahun 6 Hijriyah. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan tahun 8 atau 9 atau 10 Hijriyah. Sejak 2 sampai misalnya 9 Hijriyah niku sudah ada orang wukuf misalnya saat ibadah haji Sayyidina Abu Bakar, berarti ada berapa kali nih Nabi puasa Arafah tidak ada wukuf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada sekitar 9 kali Nabi itu puasa Arafah, tapi tidak ada orang yang wukuf di padang Arafah. Ya, 8 atau 7 kali. Itu artinya bagaimana? Artinya memang tidak ada kaitannya puasa Arafah itu dengan orang wukuf di Arafah. Itu sebabnya kita tidak boleh manut wilayah Saudi Arabia, tapi kita yang manut pemerintahnya siapa? Indonesia. Karena Indonesia menetapkan 10 Zulhijjahnya di hari Senin, berarti hari Minggu besok itulah puasa Arafah. Itu Bapak-Ibu. Jadi besok hari Minggu berusaha puasa. Hanya mungkin karena seringkali kita tidak tahu, sehingga jadi masalah. Pertama begini, saya bacakan sebuah hadis dulu. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Aisyah, baginda Nabi itu pernah bersabda, "Ma amila banu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam." Jadi kata Nabi, di tanggal 10 Zulhijjah niku, di hari Senin besok itu tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah kecuali untuk mengucurkan darah. Hiraqatid dam itu maksudnya mengucurkan darah. Jadi Senin besok niku nek jenengan beramal soleh, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah melebihi amalan orang yang mengucurkan darah. Paham gak maksud mengucurkan darah niku maknanya kurban. Jadi boten muncul ke darah jenengan belai jadi jiban jenengan muncul darah. Jadi maksudnya tidak begitu. Maksudnya adalah kurban. Makanya kurban itu ibadah yang paling disukai Allah ditunaikan mulai tanggal 10 Zulhijjah itu sampai hari-hari tasyrik itu boleh untuk berkurban. Bahkan disebutkan akan jatuh darah itu di tempat penampungan darah di tanah itu. Tapi lebih cepat lagi sampainya ibadah itu di sisi Allah. Inilah Bapak Ibu. Ini jadi masalah. Saya katakan lagi, bagi orang yang tidak memahami, ketika misalnya panjenengan sering mendengar mungkin ya, seperti Gus Baha itu mengatakan, ya kalau tidak bisa kurban sapi, kurban kambing, ya jenengan nawa, beli nawa, beli pitik. Jadi maksudnya begini loh, nek jenengan tidak bisa kurban sapi atau kurban kambing, untuk bisa mengambil fadilah orang yang mengucurkan darah pada 10 Zulhijjah itu, jenengan beli pitik, pitik jago itu. Enak jenengan berbangsa, larang ya jago itu. Yo pitik sayur itu, ayam sayur itu jenengan peleng. Lalu buat apa? Ya dimasak sodako. Sodako. Jenengan dapat tidak pahala? Dapat pahala sodako. Paling tidak itu jenengan berikrar kepada Allah, ya Allah, saya ini belum mampu untuk ikut kurban sapi, belum mampu untuk ikut kurban kambing, saya hanya mampu untuk menyembelih hewan berupa ayam ini. Saya mohon ya Allah terimalah ini sebagai bentuk saya itu ingin mendapatkan keutamaan pada 10 Zulhijjah. Jenengan dapat nih, ya sedekahkan.
kalau ayam kan nggak bisa banyak-banyak. Sedekah misalnya ya 1 paha. Ya nggak mungkin 4 paha pitik memang siji. Jadi ya 2 paha maksimal. Jadi artinya itu tadi hiraqatid dam ini. Jadi boleh nih Bapak Ibu. Makanya kalau panjenengan besok maaf nih tidak ikut kurban sapi kambing, ya kalau bisa itu jenengan jangan hilangkan keutamaan mendapatkan fadilah di 10 Zulhijjah itu. Ambil apa? Ambil pitik niku jenengan beli. Yang pitik dewi loh, itu pitik tombolnya. Pitik tombolnya jenengan ambil repot. Ah itu boleh nih, boleh. Tapi ya juga jangan ngaku sebagai orang yang sudah kurban. Nah nanti jenengan di masjid panjenengan piyambak umum ke ayo yang tidak bisa kurban kambing atau sapi monggo pitik-pitik dibawa pergi. Nah, kurban pitik ya tidak bisa. Tapi maksudnya itu adalah mengambil fadilah. Itu Bapak Ibu sekalian. Lah termasuk di dalamnya itu adalah ucapan dari baginda Nabi ini bahwa nanti pada hari kiamat itu akan datang lengkap dengan rambutnya, lengkap dengan kukunya, lengkap dengan tanduknya. Siapa yang datang itu? Ya hewan kurban. Fadilahnya itu ada. Nah itu sebabnya kan kita dianjurkan jangan kemudian ada kan anjuran dari Nabi nih Bu. Kalau jenengan ikut berkurban mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai waktu menyembelih hewan kurban jenengan itu tidak boleh gunting rambut, tidak boleh nyukur jenggot, tidak boleh nyukur kubis, tidak boleh potong kuku. Niku beda pendapat nih Bu. Nek mazhabnya Imam Hanafi boleh, tidak apa-apa. Karena yang nggak boleh itu orang yang ihram haji, ya. Tapi kalau orang yang kurban boleh. Mengapa kok boleh? Orang kurban itu jangankan motong, maaf ya Bapak Ibu, melakukan hubungan suami istri saja boleh. Ya kan? Tidak ada larangan dong orang yang kurban itu melakukan hubungan suami istri. Yang penting sama seperti pitik tadi, yang penting bojone dewi itu bojone tombolnya. Itu penting di garis bawah ini. Ya itu. Lalu kemudian kalau mazhabnya Syafi'i hukumnya sunnah, artinya kalau dia potong jadi makruh. Sedangkan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu haram. Nah ini yang masalah nih. Jadi kalau jenengan kita biasa pakai mazhabnya Syafi'i, jenengan ikut mazhabnya Hambali, tidak boleh jenengan motong kumis, motong apa? Motong jenggot, motong kuku. Haram hukum. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis ini ada yang mengatakan yang tidak boleh dipotong itu bukannya orangnya, yang nggak boleh dipotong itu apa? Hewannya. Karena kan dikatakan tadi hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat itu lengkap. Lalu dia belum dipotong, belum sampai disembelih ketika hari kurban itu kok sudah dipotong kukunya, sudah dipotong tanduknya, sudah dipotong rambutnya, bulunya, itu kan berarti dia datang nggak sempurna. Itulah maksudnya. Makanya seperti termasuk Profesor Ali Mustafa Yaakob juga mengatakan begitu. Yang dimaknai dengan hadis itu bukan orang yang berkurban, tapi yang dimaknai jangan disentuh kepada rambutnya, kukunya itu ya hewannya nih. Makanya kan nggak boleh kan kita kurban dengan hewan yang terkait dengan apakah boleh orang berkurban 1 ekor kambing tapi diniati untuk 1 keluarga. Ya, ribut nih. Saya yakin nek panjenengan sejak dulu itu kan nek 1 ekor kambing itu buat berapa orang? 1 orang. Kalau 1 ekor sapi buat 7 orang. Ya, kalau sapi 7 orang, kalau 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah sekarang panjenengan bisa dengar misalnya di YouTube nih atau di TikTok itu muncul mohon maaf misalnya pendapat dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan mestinya itu 1 ekor kambing untuk 1 keluarga.
Mengapa? Ada hadis bunyinya begini. Jadi Nabi itu dalam riwayat Imam Muslim ketika hendak menyembelih hewan kurbannya apa? 1 ekor kambing. Itu ketika mau menyembelih itu, doanya Nabi itu begini, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Baru disebut. Pribadi. Jelas kan? Nabi ini kok memotong 1 ekor kambing, tapi kok bisa disebut nama Nabi, disebut juga nama keluarga Nabi, disebut juga umatnya baginda Nabi. Berarti 1 ekor kambing itu tidak cuma untuk 1 orang, tapi untuk banyak orang. Bagaimana ini? Nah, itu kan menurut orang yang membaca hadis itu. Karena dia tidak merujuk kepada para ulama, ngerti nih hadis itu bunyinya begitu, dimaknai begitu. Tapi beda dengan mazhab Syafi'i. Jadi dalam Syafi'iyah itu ada penjelasan. Justru dengan hadis ini memperlihatkan bahwa sebenarnya kurban itu dalam Syafi'iyah itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Paham ya? Sunnah kifayah itu sama seperti fardu kifayah. Nek fardu kifayah itu misalnya ada orang meninggal, lalu di kampung itu tidak ada orang yang ngurus, 1 orang pun tidak ada yang mau ngurus, berarti sak kampung itu nopo susah. Tapi kalau ada 1 orang yang ngurusnya, selesai, tidak ada tanggungan dosa bagi orang 1 kampung. Nah ini juga gitu, sunnah kifayah itu maksudnya kurban itu sunnah kolektif, banyak orang, 1 keluarga, suami, istri, anak-anak yang jadi tanggungan panjenengan, itu sunnah untuk kurban. Tapi kalau misalnya suami itu kemudian kurban atas nama dirinya, maka istrinya, anak-anaknya sudah tidak sunnah lagi untuk apa? Kurban. Karena sudah diambil kesunnahan itu oleh siapa? Suami. Ya, itu sebabnya kemudian kita orang Indonesia itu biasa sejak dulu tahun ini siapa? Suami. Tahun depan diganti istri. Kenapa kok diganti istri? Karena istrinya seringkali mengatakan duitku barang kok menjadi tenang. Ya, akhirnya apa? Tahun depan diganti istri. Tahun depannya lagi diganti anaknya yang pertama. Tahun depannya lagi anaknya yang kedua. Karena punya 2 anak, tahun berikutnya pray dan kurban. TKB gitu kan. Mestinya kan tidak begitu loh. Ya tahun depan masih ada rezeki kurban. Jadi maksudnya itu begini loh. Kalau suami yang berkurban, Bapak Ibu, itu yang dapat pahala itu ya suami itu. Istrinya itu tidak dapat pahala, anak-anaknya tidak dapat pahala. Yang dapat pahala itu ya suami itu. Tapi Rasulullah itu begitu. Yang dapat pahala itu Nabi, lalu dibagi oleh Nabi sendiri. Ya Allah, seolah-olah Nabi itu mengatakan begini loh, ya Allah ini pahala milik saya mohon padamu tolong disampaikan juga pahala ini untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk umat saya. Makanya panjenengan Bapak Ibu nek jenengan kurban misalnya bapak-bapak kurban, niku jenengan pemilik sah daripada apa? Pahala niku. Lah jenengan boleh mengatakan ya Allah, ini pahala milik saya mohon dibagi pahalanya ini untuk istri saya. Boleh niku. Tapi jangan dikatakan ini kurban keluarga si fulan. Mengapa demikian? Coba deh Bapak Ibu perhatikan. Nabi itu ketika kurban itu simbol itu siapa? Nabi sendiri maupun jagar? Nabi sendiri. Jadi yang motong itu Nabi sendiri. Beliau potong 1 ekor kambing. Lalu beliau mengatakan, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad. Yang disebut Nabi pertama kali itu nama siapa? Namanya sendiri atau nama keluarganya? Namanya sendiri. Artinya apa? Sebenarnya yang dimaknai itu adalah kurban ini kurban saya ya Allah.
Makanya Nabi itu mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin, disebut dulu nama Nabi Muhammad, baru boleh mengatakan wa min wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan umatnya Muhammad. Artinya apa? Nabi ini mengakui juga bahwa sebenarnya pemilik pahala itu bukan Nabi niku. Baru kemudian dibagi kepada keluarganya, kepada umatnya. Lah kita kan beda. Lo jenengan kurban misalnya kurban kambing. Lah niku sing beleng ge panjenengan piyambak apa jaga? Jaga. Tidak berani kan korban sembelih sendiri. Loh, jaga niku enggak bisa dia mengatakan, ya Allah ini kurban dari keluarga si fulan. Tidak bisa. Mengapa kok tidak bisa? Karena dia tidak tahu isi hati dari kepala keluarga tadi. Dia tidak kepala keluarganya mau membagi pahala itu dengan istri dan anak-anak. Ada loh yang tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena dia ingin pahala itu untuk dirinya. Atau dia ingin pahala itu misalnya untuk ayahnya yang sudah meninggal dunia. Itu loh. Makanya kemudian tidak boleh jagal itu dituntut Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal min, keluarga si A, keluarga si B. Tidak bisa nih. Mestinya dia katakan si A, si B, si C, dari bapak A, dari bapak B, bapak C gitu kan. Lah nanti kalau sudah selesai dipotong niku, kan jenengan yang atas nama tadi sudah dapat pahala kan. Baru kan jenengan mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong bagi juga pahalanya untuk istri saya. Ini nek panjenengan tidak bagi kepada istri saya tidak bisa pulang nanti malam. Karena sudah terlihat tanda-tandanya. Artinya apa? Ya dibagi dengan ucapan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin ada pertanyaan begini. Kata dia gini, Pak, boleh enggak kita itu kurban 1 ekor kambing gitu, tapi saya ingin untuk orang tua saya yang sudah menikah. Lah, orang tuanya bapak apa ibu? Ya bapak sama ibu. Ribut nih gue coba. Kira-kira bisa enggak misalnya dia kurban kambing ini, tapi dia atas namakan almarhum bapak A, almarhum ibu A. Bagaimana nih? Berarti ada 2 almarhum kan? Kedua orang tuanya. Ya bagaimana itu secara fikih? Ya enggak bisa juga. Bagaimana? Karena 2 orang. Padahal kan kambing itu cuma 1 orang. Makanya akhirnya saya sampaikan begini, kalau kasusnya seperti itu, nek jenengan ingin misalnya tahun ini atas nama bapak, gitu kan, almarhum bapak, lah tahun depan atas nama almarhum ibu. Nek panjenengan saya katakan pingin tahun ini berkurban 1 ekor kambing, bisa dapat bapak sama ibu itu. Jenengan kurban atas nama jenengan sendiri. Itu loh. Di atas nama dia sendiri, baru dia katakan, ya Allah, saya mohon sampaikan pahala kurban ini untuk ayah saya, untuk ibu saya. Dan itu boleh. Itu sebabnya kan dalam mazhab Syafi'i, kurban atas nama orang meninggal itu hukumnya apa? Ya boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus ada apa? Wasiat. Jadi ini buatan negara wasiat tidak cukup niku. Mengapa kok tidak cukup? Karena kurban niku butuh niat. Sedangkan mazhabnya Hanafi, Maliki, Hambali sampai walaupun kemudian tidak ada niat dari si mayit itu untuk berkurban, dia akan dapatkan langsung saja dituliskan namanya almarhum siapa gitu, almarhumah siapa, itu akan sampai. Itu beda dengan mazhab Syafi'i. Mengapa? Karena gini, kalau yang 3 mazhab yang membolehkan itu sama seperti sodako. Jangan sodako misalnya atas nama ibu yang meninggal dunia, boleh apa enggak? Boleh kan? Lo niku enten boten niku. Oh, niat dari ibu yang meninggal dunia niku atas sodako. Enggak ada. Tapi sampai enggak? Sampai.
Tapi mazhab Syafi'i mengisyaratkan apa? Karena kurban itu butuh niat di hati orang, di hati. Ya tidak mungkin kan almarhumah itu enten niatnya. Karena apa? Dia sudah meninggal dunia. Makanya salah satu caranya nek misalnya panjenengan pingin masuk untuk kurban atas nama ayah misalnya, jenengan bisa juga mengambil pendapat Syafi'iyah tapi tidak yang kuat. Kalau tidak yang kuat itu mengatakan boleh. Tapi walaupun tidak kuat didukung oleh 3 pendapat mazhab yang lain. Hanafi, Hambali, Maliki mendukung itu. Atau supaya jenengan juga dapatkan pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i, caranya bagaimana? Ya jenengan kurban atas nama sendiri mawon. Kalau sudah dapat pahalanya kan atas nama sendiri kan, jenengan bagi nih Bu. Apa dalilnya? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi maksudnya itu begitu. Makanya Bapak Ibu nek di kampung di tempat jenengan, misalnya loh ya, misalnya nek nanti ada orang yang kemudian mendoakan tidak menyebut nama panjenengan yang kurban, tapi dia sebut keluarga, itu jenengan ingatkan. Jenengan bilang sama dia, kalau jenengan menyebut keluarga si A, si B sebagai keluarga, monggo. Tapi saya ingin disebut bukan keluarga, nama saya langsung. Katakan begitu. Kalau saya seperti di tempat saya, memang sejak dulu sudah saya yang mimpin doanya itu, jagalnya yang potong, intinya itu tidak disebutkan keluar. Tapi seperti tadi saya katakan, nanti kalau Bapak Ibu ingin membagi pahalanya kepada yang lain, monggo disampaikan setelah apa? Setelah kurban itu disembelih. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Itu dulu, oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup, nanti bisa kita jelaskan juga. Saya kira begitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.